Halo Sobat Vokasi, karya para alumni program PKW Tekun Tenun dan Kriya kembali hadir di Kriya Nusa. Pengen tahu seperti apa? Yuk kita lihat karya-karyanya. Tahun ini, Kriya Nusa mengangkat tema Perajin Muda Lestarikan Warisan Budaya. Banyak karya wastra dan kriya Nusantara dari pelosok negeri, tak terkecuali hasil tangan alumni program PKW Tekun Tenun dan Kriya. Bertempat di Jakarta Convention Center pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 1 September 2024, booth PKW Kemendikbudristek pun tak pernah sepi dari pengunjung. Di booth ini terdapat 300 hasil karya para alumni, mulai dari kain tenun, produk turunan tenun, bahkan kriya. Halo Kak, ini lagi ngapain nih? Memintal benang Kak. Oh, untuk ditenun? Iya, untuk ditenun. Oh, emang harus dipintal dulu, emang gunanya apa? Gunanya untuk membuat motif. Boleh tak kasih contoh ya? Boleh, boleh. Kayak gimana nih? Kalau benang yang ini untuk motif kayak begini. Bisa juga kayak begini. Kalau ini fungsinya untuk ini kainnya. Kainnya. Oh. Jadi biar benangnya satu persatu gitu atau iya, gimana? Satu persatu. Aku boleh nyoba? Boleh. Jadi gini doang nih? Iya. Gimana? Kalau pegang ininya. Oh, pegang ini, iya, lalu? supaya nggak kusut. Kita ini? Iya. Oh. Jadi sebelum kita ke mesin tenunnya, berarti harus dipintal benang dulu gini, kayak gini? Oh. Dan yang tidak kalah menarik, di sini juga ada demo menenun dan memintal benang dari para alumni program PKW. Karena penasaran, saya juga coba untuk belajar tenun loh. Setelah belajar tenun gebeng dari Ogan Ilir, saya juga melihat bagaimana pembuatan tenun ikat sika dari Nusa Tenggara Timur. Wah, bagus banget. Namanya siapa, Kak? Imelda. Halo, salam kenal ya. Ya. Kak, aku boleh tahu nggak? Ini tuh kain tenun apa sih? Ini kain tenun ikat. Ikat? Iya. Oh, berasal dari Sika. Dari Kabupaten Sika? Iya. Wow. Kakak biasanya bikin kayak gini berapa bulan atau berapa hari justru? Kalau saya sih 1 minggu bisa. 1 minggu? Iya. Keren-keren. Dari dulu udah bisa nenun atau justru baru belajar di program PKW? Saya waktu itu pas tamat SMA, itu nganggur. Iya. Terus pikir bagaimana ya caranya supaya tidak nganggur terus, supaya bisa mengisi hari-hari begitu. Setelah beberapa bulan begitu saya tamat SMA, ini ada program dari ini PKW untuk ikut ini pelatihan tenun. Jadi saya mulai coba bagaimana kalau saya ikut pelatihan aja supaya lebih bisa lagi. Gitu. Boleh diceritain nggak awalnya itu dapat penghasilan berapa? Kalau awal penghasilan saya itu pertama kali mulai usaha dapat 300. Jadi setelah itu saya kumpul-kumpul uang setiap bulan supaya bisa lanjut kuliah begitu. Jadi sampai sekarang saya bisa dapat 1.500.000. Wow, untuk satu kain ya? Tak hanya itu, di hari yang berbeda, kegiatan ini pun dimeriahkan oleh gelar wicara dari Kemendikbudristek dengan mengangkat tajuk Peluang Mengembangkan Kerajinan Tradisi Nusantara di Tangan-Tangan Muda. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Mutakin, mengungkapkan bahwa pendidikan vokasi juga memiliki peran dalam pelestarian budaya lokal. Saya kira ini sangat penting ya dan sangat bermanfaat untuk adik-adik yang sekolah di pendidikan vokasi untuk ikut pameran di Kriya Nusa ini. Dan kehadirannya juga untuk melihat, ini sangat penting untuk melihat perkembangan dan capaian apa yang sudah diraih oleh adik-adik lainnya yang juga lulusan vokasi dan juga lulusan lainnya. Hal yang paling penting dari kerajinan Nusantara ini sangat kaya ya, dan juga di samping kaya itu merefleksikan tidak hanya orang tapi juga budaya dan lingkungannya. Sehingga ketika dipakai, maka orang akan melihat dan bertanya, oh ini daerah mana? Oh ternyata daerah itu tuh punya tradisi, punya budaya, punya keindahan eksotik wisata dan lain-lain. Saya kira ini bagian dari tidak hanya dalam konteks bisnis tapi juga mempromosikan
daerahnya dan wisatanya masing-masing. Ketika generasi muda sudah ingin terlibat, lalu mengerjakan, menjadi pengrajin, katakanlah saat ini tenun, itu memang hal yang sangat membanggakan. Karena warisan budaya itu harus terwariskan. Jadi dengan mereka mau menjadi pengrajin tenun, desain lah dalam sebuah karya tenun ya. Kalau bahasa mereka kan menjadi desainer karya tenun, ini memang hal yang harus kita apresiasi dan harus kita berikan ruang. Dan alhamdulillah Kemendikbudristek melalui Ditjen Vokasi dan dalam Direktorat Pekerjaan Pelatihan memberikan sebuah program bantuan pemerintah bagi generasi muda, anak-anak yang kita bina melalui program pendidikan kecakapan wirausaha. Kekayaan wastra yang sangat menarik dan program PKW mampu mempersiapkan perajin muda yang melestarikan budaya. Inilah karya-karya terbaik dari para alumni program PKW Tekun Tenun dan Krian. Keren-keren banget kan Sobat Vokasi? Nah, jangan lupa untuk selalu terus menggunakan wastra Nusantara dan bangga dengan buatan Indonesia.